Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik. Haleluya, haleluya. Kita masuk dalam bulan yang baru dengan tema yang baru. Tema kita hari ini, bulan ini tentang faith over fear. Ya, iman di atas segalanya. Di atas ketakutan. Ya, iman di atas ketakutan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, kita akan lihat pembacaan kita dulu yang terambil dari Markus 4 pasal 4 Markus pasal 4 ayat 40. Markus 4 ayat 40. Oke, saya akan bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saya ulangi sekali lagi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam perikop pembacaan ini bahwa angin ribut diredakan. Ya, angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, coba lihat di ayat 40 tadi, di situ dia katakan ada dua hal yang Tuhan pertanyakan kepada mereka, kepada murid-muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ada dua pertanyaan besar yang Tuhan tanyakan kepada mereka. Mengapa kamu begitu takut? Nah, hari-hari ini kita banyak mengalami hal yang demikian. Ya, padahal iman lebih di atas daripada ketakutan. Iman lebih besar dari segala ketakutan. Ya, tapi kenapa hari-hari ini kita begitu takut? Nah, kalau kita perhatikan dari setiap pembacaan, kita coba lihat dari ayat 35, di situ dikatakan bahwa pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik pembacaan ini, bahwa ketika dalam menghadapi badai, murid-muridnya nggak tahu mau lari kemana. Padahal di situ ada Yesus. Ya, padahal di situ ada Tuhan Yesus. Mereka udah nggak tahu mau buat apa. Badai, gelombang yang tinggi, angin ribut yang begitu luar biasa, air masuk dalam perahu, itu menjadi masalah buat murid-muridnya. Ya, kalau orang biasa di laut pasti tahu kondisi seperti itu. Sekarang mau lari kemana? Ya, daratan jauh. Ya kan? Jauh dari daratan, mau lari kemana? Kalau kita bisa lari, ada tsunami kita masih bisa lari.
Ya kan, kalau di darat. Tapi ini di tengah laut. Gelombang diombang-ambing yang menggocok isi perut kita. Semua yang kita makan semua pasti akan keluar. Karena kita dibanting-banting dengan luar biasa. Nah, itu yang terjadi. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Mereka bingung. Yang mereka pikir mereka binasa. Yang mereka pikir itu adalah manusia. Ya, sifat-sifat manusia masih mereka lihat. Padahal kalau mau dilihat bahwa mereka sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka telah melihat begitu banyak mujizat. Begitu banyak mujizat yang Tuhan tunjukkan dalam setiap perjalanan bersama dengan Kristus. Nah, itu yang terjadi. Tetapi mereka tetap masih tidak percaya. Kalau kita punya iman hanya sebesar, firman Tuhan kalau bilang kita punya iman sebesar biji sesawi, berarti apa? Kita dapat memindahkan gunung itu ke laut. Kita dapat meneduhkan laut itu. Tapi ternyata tidak mendapatkan iman sebesar biji sesawi di antara murid-muridnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, Yesus lagi tidur. Tuhan Yesus lagi tidur. Mereka panik dan mereka nggak tahu mau buat apa. Dan mereka datang sama Yesus. Apa bahasa yang mereka katakan? Di situ dikatakan begini, ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Masa Tuhan Yesus mau kasih tinggal mereka binasa? Tidak akan mungkin itu terjadi. Ya, tidak akan mungkin itu terjadi. Tetapi kemuliaan Allah harus dinyatakan supaya mereka percaya. Ada dua pertanyaan yang Tuhan lontarkan kepada mereka. Di situ dia mengapa kamu begitu takut? Seharusnya mereka tidak perlu takut. Kenapa? Mereka tidak belajar secara teori, tetapi mereka belajar secara praktek bersama dengan Tuhan. Mereka menjalani itu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita sekolah, kita hanya bicara tentang belajar tentang teori. Tetapi murid-murid ini tidak belajar tentang teori. Mereka belajar dari pengalaman yang bersama-sama dengan Yesus. Ya, mereka belajar dari pengalaman yang bersama-sama dengan Yesus. Di situ dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Nah, kalau dalam terjemahan yang lain dia bilang begini. Dalam firman Allah yang hidup, ayat 40 dia bilang begini. Kemudian ia bertanya kepada mereka, mengapa kalian begitu ketakutan? Tidak percayakah kalian kepadaku? Nah, mengapa kalian begitu ketakutan? Nah, padahal mereka sering bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, melihat mujizat yang luar biasa. Nah, ketika hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Mereka melihat Tuhan bikin mujizat yang luar biasa. Mereka sudah melihat, tapi masih juga mereka mengalami ketakutan. Padahal ada Yesus di samping mereka. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kita di kalimat selanjutnya, tidak percayakah kalian padaku? Berarti apa? Tidak percaya. Mereka tidak percaya. Hanya mereka berjalan bersama dengan Tuhan, pingin melihat mujizat Tuhan. Pingin melihat apa? Mujizat, hal-hal yang spektakuler yang terjadi. Nah, mereka pingin melihat itu. Tetapi apa? Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya.
Kalau mereka percaya sama Tuhan, mereka tidak ganggu sama Tuhan Yesus. Mereka mempraktekkan iman mereka di dalam ketakutan. Nah, hari-hari ini banyak hal terjadi demikian. Nah, Tuhan bertanya kepada kita masing-masing, mengapa kita takut? Mengapa kita begitu ketakutan? Kan mengapa kita begitu ketakutan hari-hari ini? Bukankah Tuhan Yesus lebih besar daripada virus? Bukankah Tuhan Yesus lebih besar daripada penyakit? Bukankah Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya? Kenapa kita masih begitu takut? Kita mengalami ketakutan. Ya, sampai-sampai membuat apa? Dan saya melihat begitu banyak teman-teman saya meninggal gara-gara ketakutan. Hanya karena takut virus. Nah, itu yang terjadi. Hanya gara-gara takut penyakit. Jantungnya stop dan meninggal. Begitu dites, virus hasilnya keluar bahwa negatif. Tapi sudah meninggal. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Nah, Tuhan mau kita pegang teguh kepada firman Tuhan. Bukan kita lihat mujizat dan mujizat, tetapi kita masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan. Ya, hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, ketika ada badai, ketika ada masalah, ketika ada persoalan yang menghantui kita, kita tidak perlu takut. Karena apa? Kita percaya Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Tuhan sendiri yang akan memberikan kita jalan keluar. Ya, walau kita melihat sekeliling kita tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan sanggup membuat jalan keluar. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan dikejar apa siapa? Bangsa Mesir, tentara Mesir, serdadu-serdadu Mesir dengan raja Mesir. Apa yang terjadi? Mereka sudah melihat kiri kanan gunung, di depan ada laut. Mereka nggak bisa bikin apa-apa, dan mereka mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka mulai menyalahkan Musa. Mereka mulai menyalahkan ini dan itu. Dan mereka mulai menghitung-hitung ini dan itu. Akhirnya apa? Mereka melihat tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan bisa membuka jalan buat mereka. Mereka berjalan di tanah yang kering. Tuhan membelah apa? Tuhan membelah laut itu. Sehingga mereka berjalan di tanah yang kering. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita melihat tidak ada jalan keluar, serahkan itu sama Tuhan. Nah, Tuhan akan menyingkapkan apa yang menjadi jalan keluar buat kita. Tuhan sendiri yang menyediakan jalan keluar buat kita. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Tuhan mau kita percaya sama Tuhan bukan 99%, tetapi 100%. Karena apa? Tuhan tidak mau diduakan. Amin. Tuhan kita tidak mau diduakan. Jadi kalau percaya sama Tuhan, berarti percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, coba perhatikan di situ. Di situ dikatakan, mengapa kalian begitu ketakutan? Dan yang kedua dikatakan, tidak percayakah kalian kepadaku? Kalau sekiranya mereka percaya, berarti apa? Mereka tidak akan membangunkan Tuhan Yesus. Dan mereka akan bertindak dengan iman. Kenapa? Firman Allah berkata, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita sanggup untuk apa? Memindahkan gunung. Bapak Ibu tahu biji sesawi itu besarnya kayak apa? Kebetulan kami dapat biji sesawi. Saya mau coba kasih di situ itu kotak. Itu kotak. Aneh. Dari mana? Oh, Mau bawa. nah, ini ada biji sesawi yang dari Israel. Nah,
Ini sangat kecil, Bapak Ibu bisa lihat. Sangat kecil. Kalau saya angkat itu hanya sebutir pasir. Kayak butiran pasir. Ya. Oh, boleh dilihat. Ya, udah Kelihatan? kelihatan. Oke. Nah, ini seperti butiran gula pasir. Nah, ini yang dinamakan biji sesawi. Nah, Tuhan bilang, sebesar ini saja kita bisa memindahkan gunung. Ya, memindahkan gunung itu ke dalam laut. Kalau kita punya iman sebesar ini saja, berarti apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Mereka tidak punya iman sebesar itu yang diminta sama Tuhan Yesus pun tidak ada pada mereka. Sehingga apa? Mereka ketakutan. Padahal mereka udah lihat banyak hal terjadi di sekeliling mereka. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup. Nah, bersama-sama dengan mereka dalam setiap perjalanan, dalam setiap penginjilan dari kota ke kota, Tuhan Yesus terus mempertontonkan itu. Tetapi itu mereka tidak menyimak. Ya, itu hanya menjadi pekerjaan Tuhan Yesus. Nah, begitupun dengan kehidupan kita. Kita hanya datang dan kita hanya datang gereja dan kita hanya lihat. Kita dengar firman Tuhan, ya mungkin itu buat orang lain, bukan buat saya. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita dilatih. Ya, mengalami tekanan, mengalami masalah, mengalami badai dalam kehidupan kita, mengalami badai dalam rumah tangga kita. Tuhan mau goncangkan kita. Kita mau lari kemana? Sekarang mereka ada di tengah laut. Mau lari kemana? Mau terjun dalam laut, tenggelam. Berarti apa? Mati. Terus mau lari kemana? Satu-satunya mereka lari sama Tuhan. Nah, kenapa Tuhan bicara begitu sama mereka? Karena mereka tidak percaya. Padahal sekian lama mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena mereka tidak percaya. Nah, orang yang tidak percaya bagaimana mau melihat mujizat Tuhan terjadi? Kalau dia benar-benar percaya sama Tuhan. Tidak akan mungkin dia akan melihat mujizat Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi dalam setiap kehidupan murid-muridnya. Bukan hanya saja murid-murid, tetapi kita semua. Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini supaya apa? Kita semua kembali pada Tuhan. Ya, kita semua kembali dan berharap sama Tuhan. Mau mengandalkan siapa sekarang? Mau mengandalkan dokter? Gak bisa. Dokter gak punya kuasa yang hebat untuk menyembuhkan kita. Dia boleh pakai aturan terapi ini, tetap aja banyak yang meninggal. Mau mengandalkan siapa? Kekuatan kita, kekayaan kita? Nggak bisa. Kemarin dari tempat saya banyak orang yang lari untuk berobat ke Surabaya. Nah, sampai mereka apa? Menyewa pesawat. Tetapi belum naik pesawat, mereka udah meninggal. Ya, karena kecapean, karena ini di jalan. Nah, itu yang terjadi. Sekarang mau harap sama siapa? Kalau kita tidak berharap sama Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan, nah, kita akan mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini ketika mereka digoncangkan dengan angin ribut, ya, dengan badai yang begitu besar, gelombang tinggi, mereka dibanting ke sana, banting ke sini. Ini membuat mereka berpikir, ya, semua pada ketakutan. Ya, murid-muridnya pada ketakutan.
Tapi di sini dikatakan bahwa apa yang terjadi? Ayat 39 itu, ayat 38 kita lihat dulu. Yesus sedang tidur di atas bantal, ini firman Allah yang hidup. Di atas bantal di buritan kapal, dengan panik murid-muridnya membangunkan dia sambil berseru, "Guru, tidakkah guru peduli kalau kita mati tenggelam?" Yang dilihat mati tenggelam. Ya, yang dilihat mati tenggelam. Padahal barusan mereka melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, barusan mereka mengalami begitu hal yang spektakuler berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka menghadapi badai, mereka tidak siap semuanya. Ya, mereka tidak siap semuanya. Imannya tidak sebesar biji sesawi, tidak sebesar itu. Berarti apa? Kalau Tuhan bilang, kalau kita punya iman, sedikit iman sebesar biji sesawi yang kecil ini, kita sanggup untuk apa? Meneduhkan, memerintah badai itu diam. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Ayat 39. Yesus bangun lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Tenanglah." Angin pun reda dan keadaan menjadi tenang sekali. Nah, coba kita lihat dalam terjemahan baru, dia bilang begini. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, apa yang harus kita kerjakan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi goncangan dalam hidup, ketika kita tidak punya hal yang kita banggakan? Apa yang harus kita kerjakan? Cari Tuhan, ya, cari Tuhan dan lawan. Ya, ketika kita sudah mendapat ada bersama dengan Tuhan, lawanlah iblis itu. Maka firman Allah berkata, dia akan lari daripadamu. Lawan dia dengan apa? Iman yang teguh. Kembali lagi bahwa kita harus menggunakan iman kita yang kuat, bukan iman yang goncang. Iman yang goncang ketika ada badai kita tidak bisa bertahan. Tetapi Tuhan mau kita punya iman ini kuat dulu, teguh, kokoh, berdiri kuat. Dan lawan itu. Ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Ini yang terjadi. Tuhan bangun dan dia bilang, "Diam dan tenang." Maka seketika itu pun badai itu diam, nurut sama Tuhan Yesus. Kenapa? Dia punya power yang luar biasa. Dia punya kuasa yang hebat. Dia punya kuasa yang dahsyat. Tuhan mau supaya itu ada juga sama kita. Kita dapat menghadapi badai-badai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam setiap pribadi, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam setiap pergaulan, baik itu dimanapun kita berada. Tuhan mau kita menghancurkan badai-badai. Kita mengalahkan badai-badai itu. Kita meneduhkan setiap badai itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita tidak perlu takut menghadapi itu. Kita berdiri kuat di hadapan Tuhan dan kita katakan, "Diam dan tenang." Kenapa? Di dalam diam dan tenang kita dapat berdoa. Kita punya komunikasi yang luar biasa dengan Tuhan. Ya, Tuhan bilang kalau di dalam diam dan tenang baru kita bisa berdoa. Masa orang nggak bisa diam suruh dia berdoa? Dia kerasa kerusuk kemana-mana. Ya, dia kerasa kerusuk kemana-mana. Kenapa? Dia ada berdoa, tetapi pikirannya mengembara ke seluruh dunia. Ntar gue pulang gereja, gue mau bikin apa ya? Padahal ada dalam ibadah, ya, dalam ibadah, tapi pikirannya gak di sini.
pikirannya ada di mana? Ada di rumah. Pikirannya ada di mana lagi? Ntar saya mesti ke sini, ntar saya mesti ke situ, ntar mesti makan ini, ntar mesti begini dan begitu. Ini yang terjadi. Nah, Tuhan mau kita diam dan tenang supaya apa? Kita bisa berdoa. Ketika kita berdoa, Tuhan akan buka jalan buat kita. Amin. Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Apapun yang menjadi penghalang, apapun yang menjadi yang menjadi penghalang dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan angkat itu daripada kita, dan Dia memberikan apa? Jalan keluar yang terbaik. Nah, ketika yang saya ceritakan tadi bahwa bangsa Israel itu di kiri kanan ada gunung, di belakang ada musuh, di depan ada laut. Sampai mereka mengatakan kepada Musa, engkau membawa kami untuk mati di padang gurun. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mati di padang gurun. Karena apa? Tuhan buka jalan buat mereka. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik buat mereka. Begitupun dengan kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Tuhan mau kita berani, kita kuat, kita berdiri teguh, dan kita katakan Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang berperkara dalam hidup kita, kita akan lihat Dia yang membela kita, ya. Dia panglima perang yang menghancurkan setiap lawan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari ini. Tetapi kita percaya sama Tuhan, serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan, dan kita andalkan Dia dalam segala hal. Ya, jadi kalau kita punya persekutuan yang indah dengan Tuhan tiap hari, saya percaya tidak ada satupun yang dapat menipu kita. Tidak ada satu apapun yang dapat menipu kita. Karena apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Kita berjalan dalam Tuhan. Jangan hanya mau melihat mujizat-mujizat yang spektakuler saja. Tetapi mari kita lihat, kita punya bangun satu pergaulan yang akrab dengan Tuhan, bangun satu komunikasi yang indah dengan Tuhan. Ya, kalau kita membangun komunikasi yang indah dengan Tuhan, nah ini kita punya keberanian yang hebat, keberanian percaya yang tidak bisa oleh apapun juga, yang tidak bisa digugurkan oleh apapun juga. Karena apa? Kita punya iman yang luar biasa. Iman kita melebihi daripada biji sesawi. Nah, kalau kita punya iman segenggam, berarti apa? Bukan hanya gunung. Apa yang harus kita? Pulau pun bisa tenggelam, masuk dalam laut. Nah, ini yang terjadi. Masalah sebesar apapun Tuhan sanggup untuk menenggelamkan masalah itu. Ya, menyelesaikan setiap masalah. Oleh sebab itu, hari-hari ini, Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun berada, ya, yang ada dalam program ini, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita bimbang dan ragu, tapi kita percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan dan berharap sama Tuhan dalam segala hal, kita ada dalam komunikasi bersama dengan Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan selalu. Nah, kita akan lihat perkara-perkara ajaib pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini kita tidak perlu takut menghadapi apapun, tetapi kita percaya sama Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, datang bawa sama Tuhan. Ya, serahkan segala masalahmu sama Tuhan, serahkan segala perkaramu sama Tuhan, ceritakan sama Dia, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan apa? Jalan keluar yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita menghadapi segala situasi yang sukar, yang sulit. Ya, kita hidup ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Ya, kalau kita hidup oleh karena anugerah Tuhan, jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah sehari atau sedetik pun kita meninggalkan Tuhan.
Tetap kita, Tuhan mau supaya apa? Kita harus membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga apa? Tuhan sendiri akan meluputkan kita dari segala mara bahaya, dari setiap masalah, dari setiap persoalan, dari segala apapun yang datang menyerang kita. Oleh sebab itu, serahkan seluruh hidupmu kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan itu, kita percaya. Tuhan bilang, jangan takut. Tidak percayakah engkau? Kenapa Tuhan bilang, mengapa kamu tidak percaya? Itu menjadi pertanyaan buat kita semua. Mengapa kita tidak percaya sama Tuhan? Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa bela kita? Bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita? Kita sudah tidak percaya sama Tuhan. Nah, hari-hari ini kita dipertaruhkan. Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya digoncang. Sehingga yang keluar, yang tinggal apa? Yang tidak tergoncangkan. Semua kita lagi ditampi. Jadi kalau kita punya iman yang kokoh dengan Tuhan, iman yang kuat dengan Tuhan, kita tidak akan tergoncangkan. Ya, ketika ditampi, yang kosong itu akan terbang, yang ada isinya dia akan tinggal tetap. Ya, semua digoncang. Ketika ditampi, dibuang ke atas, apa yang terjadi? Ya, semua kita digoncang. Dia buang ke atas. Nah, tinggal apa? Begitu badai datang, yang kosong itu akan terbang. Yang tinggal apa? Yang punya iman yang teguh dengan Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari ini, mari saya ajak kita semua kembali pada Tuhan. Mari kita kembali membangun satu hubungan yang kuat dengan Tuhan, ya, sehingga iman kita semakin bertumbuh. Iman itu tumbuh dari apa? Iman itu tumbuh dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, kita mendengar, memberikan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berarti apa? Kalau kita baca firman, bukan baca dalam hati. Telinga kita dengar nggak? Enggak. Baca firman Tuhan itu dengan bersuara, sehingga apa? Firman itu nyantol masuk dalam telinga kita dan tinggal dalam hati kita. Sehingga ketika kita menghadapi badai, oh ada ini. Ketika kita menghadapi masalah, oh ternyata firman Tuhan begini. Firman Tuhan meneguhkan kita, menguatkan kita. Sehingga apa? Kita tidak takut dalam menghadapi. Karena apa? Tuhan sendiri yang menjamin kita. Amin. 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 Tuhan sendiri yang menjamin kita. Ketika Tuhan menjamin kita, kita percaya bahwa tidak ada satu kuasa pun yang dapat melemahkan iman kita. Iman kita dari hari ke hari semakin dikuatkan, dan semakin dikuatkan. Nah, itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu kita semua ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Tuhan mau, Tuhan rindu untuk supaya apa? Kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Kenapa Tuhan mau supaya kita mempersiapkan diri kita, membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kita bangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan Tuhan mau itu, sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita tidak lari, tetapi kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita sama-sama di dalam masalah, kita ada bersama dengan Tuhan. Karena apa? Iman kita kuat. Ya, kita tidak terbang oleh badai, diterbangkan oleh badai,
tetapi kita ada bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita ada. Oleh sebab itu, mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat kami semua Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari Engkau ambil alih kami semua. Kami semua Tuhan, Engkau kenal kami semua masing-masing Tuhan. Engkau mengenal kami sejauh kami sendiri mengenal diri kami Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, ambil alih kami Tuhan. Jangan biarkan kami ini, tapi mari Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau pimpin kami dan tuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Tuhan pulihkan kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini kami tidak percaya, ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu, kuduskan dan tahirkan kami, layakkan kami di hadirat-Mu. Biarlah kami boleh berdiri teguh di dalam kekuatan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Engkau bangunkan kami dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Yang di rumah Tuhan lawat, Tuhan jamah. Bapa jamah mereka, Bapa lawat mereka Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan sehingga mereka menghadapi setiap masalah dan persoalan. Mereka tidak takut, tetapi mereka berdiri teguh di dalam Engkau. Dan mereka maju menghadapi segala setiap masalah yang ada. Dan kami percaya Engkau Allah yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Lawat kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada
sembah. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang telah memimpin kami, Engkau Allah yang telah memulihkan kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan baru, semangat baru Tuhan, sehingga kami tidak mengalami ketakutan dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan. Tapi kami percaya kepada Engkau, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, dan membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Roh Kudus. Ambil alih dan pimpin kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Ada roti dan anggur yang telah kami persiapkan ini. Mari Tuhan, Engkau tumpang tangan dan berkati, kuduskan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, berkati dan kuduskan. Biarlah ketika kami menikmatinya, kami mendapatkan kekuatan baru, kami mendapatkan semangat baru. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak Ibu yang di rumah, mari siapkan roti dan anggur. Haleluya. Sudah semua Bapak Ibu yang di rumah? Ya. Kalau sudah, kita mau angkat roti dan kita mau berdoa. Bapak, terima kasih saat ini ada roti yang kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Mari Bapak berkati, kuduskan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh makan dan kami boleh menikmatinya. Kami memperoleh berkat yang besar di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Mari kita angkat roti itu di atas kepala dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Amin. Ambillah, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Persekutuan dengan tubuh-Mu memulihkan kami Tuhan. Amin. Persekutuan dengan tubuh-Mu membuat kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau menyembuhkan kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambillah, minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita itu Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kami dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan dengan firman-Mu juga. Terima kasih, mari berkati kami Tuhan, urapi kami. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan, yang sakit Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami, dan iman kami boleh bertumbuh, iman kami kuat di dalam Engkau, dan kami boleh berdiri teguh di atas iman yang hebat itu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke. Kita akan memberikan persembahan, perpuluhan, dan semua kolekte. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua. Khusus apa? Ada persembahan khusus, ada kolekte, ada perpuluhan. Mari. Oke. Ya, mari kita angkat ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu semua, mari kita angkat ke hadapan Tuhan setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Ada setiap persembahan, baik itu perpuluhan,
persembahan khusus, bahkan persembahan kolektea dan segala persembahan yang lain. Mari Tuhan berkati, kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Kami angkat ke hadapan-Mu dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oh, yang berulang tahun hari ini. Ini anaknya Irwan Melia. Oh, ada Ibu Melia, anaknya Bapak Irwan dan Ibu Esther. Besok Di Malaysia. Gigi. Oh, besok ada JJ, Jessica Resna. Resna. Ya, JJ ada di Prancis. Jadi Ibu Melia, JJ selamat ulang tahun. Ibu Hana. Oh, ada Ibu Hana Sumiati. Tanggal berapa? 13 Maret. Tanggal 13 Mei. Maret. Oh iya, Maret. Sorry. 13 Maret. Iya, sorry. Iya, oke. Jadi ada 3 orang doang. Oke, kita mau berdoa. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan kita mau berdoa. Haleluya. Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau hebat, dahsyat dan luar biasa. Amen. Dan juga kami mau berdoa buat kekasih-kekasih kami yang berulang tahun Tuhan. Baik Melia yang hari Ibu Melia yang hari ini Tuhan, dan juga JJ yang pada esok hari, dan Ibu Hana pada tanggal 13 nanti. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati mereka, urapi mereka. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu hebat, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu luar biasa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, bahkan semua yang ada dalam program ini. Mari Bapa lawat, Bapa jangkau, Bapa jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Allah yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ada yang sakit dalam jemaat ini, dalam program ini, yang ada dalam program ini, mari Bapa lawat mereka, Bapa jamah, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Sebab firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Sebab firman berkata bahwa kalau kami punya iman sebesar biji sesawi saja, kami dapat memindahkan gunung. Kami dapat memulihkan setiap sakit penyakit ini, dihancurkan. Segala kutuk-kutuk ini dihancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, dan kami pulih bersama dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Mari berkati dengan ajaib, berkati dengan dahsyat, berkati dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga bangsa dan negara yang dalam tangan kasih-Mu. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan, berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini dan juga semua yang terlibat di dalamnya untuk serame-rame membangun bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan, bahkan seluruh masyarakat Indonesia kami taruh dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, biarlah Engkau memberikan keamanan yang luar biasa atas bangsa ini, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Terima kasih. Kalau ada cara-cara iblis yang mau mengganggu dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja dengan ajaib, kuasa Tuhan yang bekerja dengan dahsyat, kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa dalam kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Roh Kudus bekerja dengan dahsyatnya, dengan hebatnya di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap renovasi yang masih berjalan. Kami tetap taruh dalam tangan-Mu dana biaya yang kami butuhkan. Mari Tuhan tetap berkati kami di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh mempersiapkan tempat ibadah rumah-Mu ini Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Berkati setiap tukang-tukang yang bekerja Bapa. Berikan kekuatan baru, semangat baru di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan berkati semua. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Biji sesawi ada yang ngasih lah.